Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Dalam catatan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sholawat syifa merupakan salah satu sholawat yang ditulis oleh Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi, salah satu ulama tersohor keilmuannya yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Dalam kitabnya yang disebutkan As-salatu tasi'ata asyara salatu sayyidi syaikhi Hasani Abi Halawati Al-Ghazi, artinya sholawat yang ke-19 adalah sholawat yang ditulis oleh As-Sayyid Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi. Yusuf An-Nabhani Sa'adatud Dara'in fi sholati ala sayyidil kaunaini Birut Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2010 halaman 323. Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi merupakan salah satu ulama yang tidak diragukan lagi kewaliannya. Beberapa karomahnya sudah biasa disaksikan oleh masyarakat secara umum. Ia memiliki derajat secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jalinan interaksi secara khusus pula dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf Al-Mur'asai mengatakan, wa kana Syaikhu Hasani min awliya'il Qudsi alladzina waqa'al ittafaq. Artinya, Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi merupakan bagian dari wali-wali Allah di Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina, yang telah disepakati kewalian dan karomahnya. Abu Yusuf Nasrul Jawahir wat Durar fi Ulama'il Qurunir Rabi wal Ashir, Birut Darul Ma'rifah tahun 2018 halaman 203. Kendati demikian, tidak ada catatan secara pasti dari para ulama ahli sejarah yang berhasil penulis temukan perihal tahun kelahirannya. Sebab sejak kecil Syekh Hasan lebih senang menyendiri, menghindar dari keramaian dan hanya fokus beribadah kepada Allah, berzikir dan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Hanya saja para ulama sepakat bahwa ia memiliki darah kelahiran Al-Quds, Palestina, dan wafat pada tahun 1308 Hijriah. Membahas tentang keutamaan bacaan sholawat, maka tentu jawabannya sangat banyak, sebagaimana sholawat pada umumnya. Misalnya, dengan membaca sholawat akan diberi pahala oleh Allah tanpa perlu diragukan lagi, dan dengan membaca sholawat akan bisa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, ketika semua para nabi tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Nabi Muhammad. Namun selain dua kepastian di atas, sholawat memiliki keutamaan dan faedah secara khusus. Misalnya sholawat syifa. Sholawat yang satu ini bisa menghilangkan segala kesusahan dan kepayahan, dan semua ini telah terbukti dan dibuktikan oleh para ulama terpercaya. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya mengatakan, hadhihi sholatu mujarrabatun litafrijil kurub. Artinya, sholawat ini teruji menjamin untuk menghilangkan kesusahan atau kepayahan. Yusuf An-Nabhani
Sa'adatud Dharain, tahun 2010 halaman 323. Namun ada yang menarik sebelum Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan ucapannya di atas. Dalam kitabnya ia bercerita kepada Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi bahwa Syekh Yusuf sedang dirundung kesusahan, sedang menghadapi banyak masalah yang tidak kunjung selesai. Ia tidak pernah menemukan titik terang dalam hidupnya. Di saat yang bersamaan, Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi mengijazahkan sholawat syifa kepadanya di Baitul Maqdis Palestina agar dibaca dan diulang-ulang. Atas izin Allah, setelah mendapatkan ijazah dan membacanya, semua kesusahan Syekh Yusuf An-Nabhani hilang. Semua masalah yang sedang ia hadapi menemukan titik terang. Kemudian ia mengatakan, fa ba'da an talautuha farrajallahu kurbati wa balagani fawqa amniyati bi fadlihi wa ihsanihi wa barakatis salati ala nabi bihadhihi shaygah. Artinya, maka setelah aku membacanya, Allah melapangkan kesusahanku dan memberiku melebihi harapanku dengan keagungannya dan kebaikannya dan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sikhat ini, sholawat syifa. Yusuf An-Nabhani Sa'adatud Dharain, tahun 2010 halaman 323. Tidak lama setelah sholawat ini diijazahkan kepada muridnya, tepatnya pada tahun 1308 di Al-Quds oleh Syekh Hasan Abul Halawah, ia wafat dan meninggalkan sholawat ini bagi generasi setelahnya sebagai pedoman dan bacaan agar bisa selamat hidup di dunia dan bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.